Hai co-friends, soal kali ini mengenai kinematika gerak, khususnya pada gerak lurus. Dalam soal kali ini kita diminta untuk menentukan pada ketinggian berapa antara kedua benda yang ditembakkan pada ketinggian berbeda dan memiliki kecepatan berbeda akan bertemu. Dari ketinggian 160 meter, sebuah benda ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Pada saat yang sama, benda lain ditembakkan pula vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan 40 meter per sekon, dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Mari kita lihat pada ilustrasi. Pada benda satu, benda dilemparkan secara vertikal dari ketinggian awalnya 160 meter. Artinya, posisi ketinggian maksimum setelah benda dilemparkan adalah H maksimum lemparan ditambahkan 160 meter. Di sini kita tuliskan sebagai H1. Kemudian, benda jatuh ke bawah, artinya karena pada titik tertinggi, kecepatan benda adalah 0, maka ketika benda jatuh ke bawah, terjadi gerak jatuh bebas, di mana cara dari gerak jatuh bebas adalah kecepatan awalnya adalah 0. Pada benda kedua, benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon, kemudian dari titik atas turun ke bawah juga mengalami gerak jatuh bebas. Jadi kesimpulannya, gerakan ke atas merupakan gerakan vertikal dan gerakan ke bawah adalah gerak jatuh bebas. Yang membedakan antara benda 1 dan benda 2 adalah benda 1 memiliki ketinggian awal 160 meter. Sekarang kita tinjau untuk benda 1. Kecepatan awal benda 1 yaitu 20 meter per sekon, kita tuliskan V01 sama dengan 20 meter per sekon dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Gerak vertikal ke atas merupakan salah satu aplikasi gerak lurus berubah beraturan diperlambat dengan perlambatan dikarenakan percepatan gravitasi. Sedangkan gerak jatuh bebas merupakan aplikasi gerak lurus berubah beraturan GLBB dipercepat dengan percepatan oleh gravitasi. Rumusan kinematika untuk ketinggian maksimum benda yang dilemparkan secara vertikal yaitu Hmax sama dengan V0 kuadrat per 2G, di mana V0 adalah kecepatan awal dan G adalah percepatan gravitasi. Sehingga jika kita masukkan nilainya menjadi 20 kuadrat per 2 kali 10 sama dengan 400 per 20 sama dengan 20 meter. Karena H1 adalah penjumlahan antara ketinggian awal ditambahkan H maksimum, maka menjadi 160 meter plus H max sama dengan 160 meter plus 20 meter sama dengan 180 meter. Ini artinya untuk benda 1, ketinggian pada saat gerak jatuh bebas adalah 180 meter. Pada gerak vertikal ke atas, waktu yang dibutuhkan oleh benda untuk sampai pada ketinggian maksimum atau Tmax dirumuskan sebagai V0 per G, di mana V0 adalah kecepatan awal dan G adalah percepatan gravitasi. Kita masukkan nilainya, V0 adalah 20 dan percepatan gravitasinya 10, sehingga waktu yang dibutuhkan yaitu 2 sekon. Selanjutnya, dari titik paling tinggi menuju ke tanah, benda mengalami gerak jatuh bebas, di mana waktu yang dibutuhkan dirumuskan sebagai T sama dengan akar 2H per G. H adalah ketinggian dan G adalah percepatan gravitasi. Sekarang kita masukkan nilainya, T sama dengan akar 2 kali 20 plus 160 per 10, sama dengan akar 2 kali 180 per 10, sama dengan akar 36 sama dengan 6 sekon. Jadi, waktu yang dibutuhkan oleh benda 1 jatuh dari posisi H1 hingga sampai ke tanah adalah 6 sekon. Selanjutnya untuk benda 2. Benda 2 saat dilemparkan ke atas memenuhi persamaan untuk gerak vertikal ke atas, di mana ketinggian maksimumnya dirumuskan sebagai H maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G, di mana V0 adalah kecepatan awal dan G adalah percepatan gravitasi. Kecepatan awal benda 2 yaitu 40 meter per sekon dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga jika nilai ini kita masukkan pada rumus menjadi 40 kuadrat per 2 kali 10 sama dengan 1600 per 20 sama dengan 80 meter. Jadi ketinggian maksimum benda 2 yaitu 80 meter. Waktu yang dibutuhkan oleh benda 2 dari tanah hingga titik ketinggi atau Tmax sama dengan V0 per G. Kita kembali masukkan nilainya 40 per 10 sehingga T maksimumnya yaitu 4 sekon.
Jadi waktu yang dibutuhkan dari tanah hingga ke titik tertinggi adalah 4 sekon. Selanjutnya, dari titik tertinggi hingga mencapai tanah, benda mengalami gerak jatuh bebas, di mana waktunya dirumuskan dalam T sama dengan akar 2H per G. Sekarang kembali kita masukkan nilainya, sehingga T sama dengan akar 2 kali 80 per 10, sama dengan akar 160 per 10, sama dengan akar 16, sehingga T sama dengan 4 sekon. Jadi waktu yang dibutuhkan dari titik tertinggi menuju tanah yaitu 4 sekon. Sekarang mari kita buat perbandingan. Pada benda satu, waktu untuk naik hingga titik maksimum yaitu 2 sekon, dan waktu untuk turun sampai ke tanah yaitu 6 sekon. Totalnya 8 sekon. Pada benda 2, waktu untuk naik yaitu 4 sekon, dan waktu untuk turun yaitu 4 sekon. Totalnya juga 8 sekon. Artinya, baik benda 1 dan benda 2, setelah dilemparkan dan mencapai ke tanah, mereka akan sampai secara bersamaan. Perlu diingat bahwa T untuk turun merupakan gerak jatuh bebas, di mana benda 1 memulai gerak jatuh 2 sekon lebih awal dari benda 2. Artinya, T1 sama dengan T2 plus 2. Maka pada ketinggian berapa kedua benda bertemu, kita dapat tuliskan sebagai H, ketinggian saat bertemu, sama dengan ketinggian maksimum dikurangi ketinggian pada waktu tertentu, di mana rumus untuk H yaitu setengah GT kuadrat. G adalah percepatan gravitasi dan T adalah waktu. Pada soal kali ini kita bisa buat persamaan H1 sama dengan H2 atau ketinggian benda 1 sama dengan ketinggian benda 2. Ini dikarenakan kedua benda bertemu, artinya pada titik tertentu H1 sama dengan H2. Sekarang kita masukkan nilainya. Untuk benda 1, Hmax min HT1, artinya ketinggian maksimum benda 1 adalah 180 dikurangi H pada waktu tertentu yaitu setengah GT1 kuadrat. Pada benda 2, ketinggian maksimumnya 80 meter, sehingga H2 sama dengan 80 min setengah GT2 kuadrat. Sesuai dengan rumusan sebelumnya T1 sama dengan T2 plus 2, maka 180 min setengah kali 10 kali T2 plus 2 kuadrat sama dengan 80 min setengah kali 10 T2 kuadrat. 180 min 80 sama dengan 5 kali T2 kuadrat plus 4T2 plus 4 min T2 kuadrat, sehingga T2-nya yaitu 4 sekon. Artinya kedua benda tersebut bertemu saat T pada benda kedua sama dengan 4 sekon, atau pada ketinggian H2 sama dengan Hmax min HT2 yaitu sama dengan 80 min setengah kali G kali T kuadrat sama dengan 80 min setengah kali 10 kali 4 kuadrat sama dengan 80 min 80 sama dengan 0 meter. Artinya kedua benda bertemu saat sampai di tanah atau ketinggiannya 0 meter. Demikian soal kali ini, sampai jumpa di soal selanjutnya.